Patandung mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jember siap melaksanakan tugas praktek 82. Semangat! Seluruhnya siap gerak. Para guru beri salam. Selamat pagi. Silakan masuk. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akan cek dulu siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Dua orang. Berapa? Atas nama siapa? Manda. Kenapa? Ada kabarnya? Sakit. Terima kasih kalian sudah hadir dan sebelum kita memulai pelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang bisa menyanyikan atau kita akan bersama? Lagunya Berkibar. Siapa yang bisa pintar menyanyi semua toh? Ya. Oke. 1, 2, 3. Berkibarlah bendera putih, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Ternyata semua pintar-pintar menyanyi. Tolong juga semua fotonya. Jadi hari ini kita akan masuk pada pelajaran kita yaitu tentang pengendalian hama untuk tanaman coklat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada yang tahu masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Teddy, oke, silakan. Apa materi kita minggu lalu masih ingat? Pengendalian terhadap gulma. Oke, pintar, masih ingat bahwa materi kita minggu lalu adalah pengendalian pada gulma khusus untuk tanaman sawit. Kalian sudah praktek minggu lalu tentang pengendalian gulma. Tepuk tangan dulu untuk Teddy. Saya berharap siapa lagi yang ingat materi kita minggu lalu? Atau ada yang ingin berbagi cerita tentang materi pengalaman minggu lalu yang kita dapatkan di belakang? Ada? Tidak ada? Tidak ada yang ini melengkapi dari Teddy dan semoga semua masih mengingat bahwa pelajaran kita minggu lalu adalah tentang pengendalian gulma. Yang sekarang kita akan pelajari tentang lanjutan dari materi minggu lalu tentang kita dalam pengelolaan dan pemeliharaan tanaman itu terkait dari mulai pengendalian gulma, terkait pengendalian hama, pengendalian penyakit, pemupukan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan terus belajar lagi tentang pengendalian pada hama khusus untuk tanaman kakao. Jadi hari ini kita fokus pada pengendalian hama khusus tanaman kakao. Banyak hama yang masing-masing tanaman itu memiliki ciri khas hama yang menyerang. Misalnya pada tanaman sawit, tanaman perkebunan lain kadang beda-beda namanya. Ya? Nah, hari ini kita khusus pada tanaman coklat atau kakao. Nah, sebelum kita lanjut, saya tanya lagi, ada yang ingin berbagi cerita lagi? Hah? Ya? Ya? Siapa tahu ada pengalaman di kebun bahwa saya tidak pernah tanamannya bapakku itu tidak pernah ada hamanya loh ibu. Kan misalnya
pengendalian hama ini adalah satu, kalian atau kita semua bisa mengidentifikasi hama apa yang ada pada tanaman. Coba katakan. Setelah kita mengidentifikasi, kita bisa mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan hama yang ada. Hama itu kita tahu apa pengertian hama? Ada yang tahu? Hama apa? Saya malu-malu. Hama itu apa? Hama adalah pengganggu. Jadi itu ada hama adalah binatang atau organisme yang mengganggu tanaman. Jadi apapun itu yang mengganggu, statusnya adalah hama, binatang yang mengganggu. Jadi semoga ibu berharap tidak ada yang menjadi hama di sini ya. Kalau suka mengganggu temannya, suka usir temannya, berarti itu statusnya bertindak sebagai hama terhadap temannya. Jadi semoga tidak ada yang seperti itu. Jadi Joyce, terima kasih sudah memberikan gambaran tentang pengertian hama. Kalian sudah tahu ada Joyce sudah memberikan kita pengertian bahwa hama adalah binatang atau makhluk hidup lain yang hidupnya mengganggu. Oke, kita bisa tujuan pembelajaran kita hari ini bisa. Ya, setelah itu nanti kita tujuan pembelajaran kita adalah mengendalikan hama khusus pengendalian secara kimiawi. Kita akan menggunakan pengendalian secara kimiawi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang berikut dijelaskan bahwa teknik penilaian yang akan ibu ambil sebentar, nilai-nilainya itu ada berapa macam poin penilaiannya? Ada berapa macam poin penilaian? Yang pertama tentang posisinya nanti uji pengetahuan. Yang kedua uji keterampilan itu di lahan. Dan yang ketiga adalah sikap. Sikap. Jadi tetap akan tiga berbarengan poin penilaian ini. Oke? Kita masuk kepada kegiatan inti kita pagi ini. Oke, kalian bisa lihat pada PowerPoint yang Ibu tampilkan dengan judul pengendalian hama tanaman kakao. Jadi khusus kita pada tanaman kakao. Serangannya itu menyebabkan buah kakao mati. Jadi kadang kita biasa dapatkan baru mulai muncul buah dan masak sebelum matang karena sudah dihisap oleh hama. Herophilus ini karena sistem hidupnya ini dia menghisap buah-buah yang masih muda, sehingga itu mengakibatkan kekeringan pada buah sebelum panen. Nah itu kalian bisa lihat di gambar. Jadi ada yang mau bertanya tentang ini hama Herophilus? Ada yang mau bertanya? Ada lanjut kalau tidak ada yang bertanya. Ada ulat jengkal atau bahasa Latinnya Hipposidra infilsaria. Itu bahasa Latinnya. Jadi ulat jengkal ini biasa mungkin kalian dapatkan. Di mana biasa ini banyak kita dapatkan ulat jengkal ini? Selain di coklat, selain di tanaman cabur. Bagaimana sih hidupnya kalau ulat jengkal ini? Kayak ulat gelik di tengah jalan. Seperti itu. Jadi ternyata ulat jengkal ini juga menyerang daun yang muda. Jadi nanti mungkin setelah ini kita akan ke lahan dan mungkin akan kita temukan model menggigitnya itu menyerang pada daun-daun muda, sehingga ini mempengaruhi proses pertumbuhan vegetatif pada tanaman kakao. Bisa ini ciri-cirinya dan model serangannya seperti apa. Jadi dia menggigit daun muda. Nah, ini buah yang Anda bisa amati lagi di PPT. Apa yang menumpang di dalam yang hidup menghisap buah itu sampai buahnya sudah keras, sudah kering, mengarah ke buah yang kering. Nah, ini ada hitam-hitamnya di dalam, itu buah semuanya sudah usang akibat serangan atau larva dari ulat jengkal atau ulat iwan. Bisa? Ada yang bertanya? Kiwi? Ada yang mau bertanya? Ya. Ini lagi ada contoh buah yang terserang hama tikus. Tikus
bahasa Latinnya Rhodontus. Jadi ini ada buah. Jadi dari serangan buah itu bisa kita tahu, walaupun kita tidak mendapatkan nama di situ, tetapi kita bisa melihat dari ciri serangan. Nah, ini ada buah yang sudah terbuka lebar, ini sudah hampir tidak ada isinya. Ini selain tikus biasa apa? Apa yang biasa? Oke, tupai. Ternyata pintar semua, saya curiga ini semua punya tanaman coklat di rumah. Pintar-pintar semua. Jadi dia tahu tupai. Tupai itu model serangannya seperti tikus, monyet juga seperti itu. Jadi monyet juga masuk kategori nama ya. Jadi menggigit seperti itu. Kita lanjut lagi tentang contoh pengendalian hama kakao secara kimiawi. Sebelum kita lanjut tentang pengendalian kakao secara alami, secara kimiawi, dijelaskan dulu bahwa dalam pengendalian hama, boleh lihat di situ. Dalam pengendalian hama, kita mengenal beberapa jenis kegiatan atau jenis pengendalian. Kalau ada kimiawi, yang lain selain kimiawi ada apa? Cara apa ada yang Anda tahu? Selain kita menggunakan pestisida, selain kita menggunakan racun, pemangkasan. Oke, pintar. Terima kasih sudah memberikan masukan bahwa pemangkasan. Saya tahu itu Joyce banyak coba di rumah. Lalu pemangkasan apa lagi? Kalau pemangkasan itu dengan cara apa? Kalau pemangkasan secara mekanik atau manual. Oke, pintar. Secara manual. Saya tahu itu Joyce banyak coba di rumah. Lalu pemangkasan apa lagi? Kalau pemangkasan itu dengan cara apa? Kalau pemangkasan secara mekanik atau manual. Oke, pintar. Secara manual. Sama apa lagi? Ada namanya pemeliharaan agen hayati. Agen hayati itu adalah memelihara binatang-binatang lain yang menghisap telur-telur atau larva-larva hama. Misalnya, Anda biasa dapatkan semut hitam. Banyak tahu biasa? Anda biasa dapatkan semut hitam kalau biasa kita panen coklat ada semut hitam. Sesungguhnya itu semut hitam berperan sebagai agen hayati namanya. Jadi berperan untuk menghisap telur-telur atau larva-larva hama yang menempel di buah itu sehingga Anda lihat biasa amat gitu. Mudah-mudahan sebentar di lahan kita dapatkan ada semut hitam supaya kita bisa membandingkan, ini namanya pengendalian bagaimana. Agen hayati itu semut hitam itu berperan sangat penting untuk mengendalikan atau mengendalikan telur-telur sehingga pertumbuhan hama itu bisa tertekan dengan adanya semut hitam itu. Jadi kalau ada semut hitam di kebun jangan dikendalikan, karena justru dipelihara karena ternyata itu sangat bermanfaat. Yang pengendalian yang berikut dengan cara biologi. Cara biologi itu adalah misalnya biasa kalau di rumah biasa banyak kutu-kutu itu biasa digunakan daun-daun apa? Daun ayam. Itu sebagai cara biologi untuk menekan pertumbuhan hama secara alami. Bisa? Jadi sudah 4 cara ini paling tidak itu yang sering kita lakukan. Yang sebenarnya cara pengendalian hama secara kimiawi itu untuk dunia sekarang sudah tidak menjadi tuntutan atau sudah sangat tidak relevan karena akan mengganggu kelangsungan hidup lingkungan sekitarnya. Misalnya akan mematikan sebagian dari binatang-binatang yang menguntungkan. Tetapi untuk secara bijaksana bisa dilakukan dengan cara yang tepat. Karena nanti misalnya Hersin dapat hama banyak di kebunnya sampai daripada nanti rugi. Jadi naikkan dosisnya tinggi-tinggi, mungkin 1 liter 1 tank padahal salah. Itu tindakan yang tidak tepat. Jadi dalam penggunaan bahan kimia itu atau pestisida kimia itu
bijaknya seperti apa? Nah, mungkin ada yang tahu bijaknya seperti apa? Harus tepat apa contohnya? Tepat dosis. Pintar semua ternyata ini harus tepat dosis. Apa tadi? Tepat. Harus tepat dosis. Tepat apa lagi? Resa. Tepat apa lagi? Tepat waktu. Jadi harus paling tidak ada tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Jangan buahnya sudah terlanjur semua, sudah terserang hama, baru dikendalikan. Itu tidak tepat. Jadi ketika sudah mulai misalnya serangannya sudah mengarah misalnya dari 10 buah dan seterusnya berapa persen tingkatannya terserang, maka itu segera dikendalikan. Kenapa tepat sasaran? Harus tepat sasaran karena jangan sampai hama yang ada itu adalah tikus. Hama yang menyerang sesungguhnya adalah tikus. Kalian menggunakan insektisida yang membunuh serangga. Ini kan tidak tepat sasaran namanya. Ya, jadi harus tepat sasaran. Yang berikut tepat dosis. Ini yang tadi saya tidak bisa bayangkan kalau kalian bisa. Oh, ternyata harus tepat dosis. Nanti pada saat mungkin nanti prakerin kalian di kelas 11 akan turun prakerin, lalu akan lebih jelasnya. Harus tepat dosis. Kenapa harus tepat dosis? Joshua, baru tadi yang sudah menjawab tadi dengan Ninis bahwa harus tepat dosis. Kenapa harus tepat dosis? Yang mana? Kenapa harus tepat dosis? Harus tepat dosis karena jangan sampai kalau kita menggunakan hama yang tidak tepat dosis akan mengakibatkan resistensi atau kekebalan terhadap hama yang kita kendalikan. Jadi jangan pikir saya kasih tinggi saja dosisnya supaya mati. Tidak seperti itu. Jadi harus tepat. Ketika Anda menggunakan dosis yang tidak sesuai dengan sasaran, maka akan membuat kekebalan terhadap hama. Biar kau semprot, biar kalian semprot lagi berapa kali, kalau dia sudah kebal, sudah akan hidup seterusnya sih. Itu kita semua bahwa harus ternyata semua tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat waktu. Bisa semua ini? Bisa. Ada yang perlu bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Semua jelas atau samar-samar atau gimana? Oke, terima kasih semua anak-anak yang pintar. Yang berikut ini ada yang lihat semua ini ada contoh pengenalan nama secara kimia. Apa itu yang dipikul si mama-mamanya? Thank you. Apa namanya? Nepsprayer. Jadi ini adalah tangki semprot gendong. Kalian lihat ini yang pada umumnya kita gunakan. Kalau minggu lalu itu sudah terlihatkan, makanya minggu lalu pada pengendalian di rumah kan kita sudah analisa bahan-bahan yang digunakan, alat-alat. Jadi ini salah satu contoh pada pengendalian hama pada tanaman coklat. Jadi itu ada mamanya yang sudah sementara aplikasi. Jadi itu sudah pada saat pengaplikasian di lahan. Nah sebelahnya itu ada bapaknya yang lagi kalibrasi bahannya untuk siap diaplikasi nantinya di lahan. Oke? Ada yang perlu ditanya lagi sebelum kita lanjut di praktik kita di lahan? Semua jelas kan bagaimana? Jelas. Terima kasih semua sudah jelas ya. Nanti pada saat evaluasi ibu akan lihat semua jelas betulkah apa yang kita belajarkan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini, saya mohon untuk sebentar ibu akan membagikan dulu LKPD-nya. Coba satu orang dulu ibu minta tolong dibagi LKPD-nya. Berbagi dulu LKPD-nya. Jadi nanti dibaca dulu petunjuk kerjanya itu di LKPD dan
harus sesuai dengan standar operasional di lahan, sehingga itu tidak mengakibatkan kecelakaan kerja. Jadi baca petunjuknya dulu semua, gunakan petunjuk dengan baik. Sebelum kita kerja harus ada panduan seperti itu. Jadi dipahami dulu, dibaca-baca dulu sebelum kita berganti baju. Nanti dibaca-baca dulu, dipahami. Habis itu jadi panduan di lapangan nanti di lahan. Jadi baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan di LKPD-nya ini, silakan kita berganti baju dengan menggunakan APD yang lengkap, gunakan sepatu jenggelnya, baju prakteknya. Jadi lahan yang ada di lahan petani yang kita sudah kerjasama itu di depan jalan sana. Setelah itu di bawah koordinir Sedi dan Iksan, nanti ambil alat dan bahannya di tempat penyimpanan. Silakan hubungi Pak Sekir untuk mengambil bahan sebentar. Jadi silakan keluar, kita berganti baju. Oke, jaga cepat. Oke, mari kita berganti baju. Jadi ini adalah alat yang sudah disiapkan oleh Pak Sekter tadi. Ini yang sudah kondisinya dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Jadi silakan mengambil dan bawa ke lahan, nanti ibu tunggu di lahan selanjutnya. Oke, Oke, mari kita menuju ke lahan. Silakan anak-anak mari berjalan ke lahan. Ya, kita sudah sampai anak-anak. Kita sudah sampai di lahan yang akan kita. Jadi, oke, kita sudah sampai di lahan. Terima kasih, kita sudah kembali di lahan ini untuk kita praktek tentang pengendalian hama sesuai yang ada di petunjuk LKPD. Jadi Anda mungkin sudah membaca dan memahami apa yang disarankan di dalam LKPD-nya tadi. Jadi saya mohon kesediaan 2 orang karena alat kita yang layak pakai hanya mungkin ini 2. Jadi saya mohon untuk 2 orang kalibrasi alat dan bahannya dulu. Silahkan. Dapat Teddy dengan Andri. Jadi sebelum silakan kalibrasi dulu alatnya, periksa alatnya layak atau tidak. Ya. Oke, sudah? Oh ya, ternyata semua boleh. Semua bagus Teddy? Bagus. Andri? Ya. Bagus, oke. Nah, sekarang Anda melihat ke belakang di bawah pohon coklat ini, kakao. Ini kita melihat, Anda lihat ini ada buah yang ada bercak seperti yang kita lihat tadi di PPT-nya di PowerPoint. Semua amati di sini. Oke. Mari. Silakan amati. Ini ada cocok. Anda amati bahwa cocok dengan PPT yang ditampilkan tadi di kelas. Ada bercak ini kalau kita lihat di pembelajaran tadi, ini contoh hama yang menyerang, ini apa? Helopeltis. Oh, oke, terima kasih. Helopeltis. Jadi ini adalah salah satu contoh tanaman yang diserang oleh Helopeltis. Nah, berpindah lagi ke yang Ibu jelaskan tadi, ada namanya agen hayati ya, yang kita pada saat pengendalian tadi. Ini ada semut hitam. Nah, Anda bisa bandingkan. Ya. Anda bisa bandingkan buah yang ada semut hitamnya ini lebih mulus ternyata kan? Ya. Ini tadi pada saat jalan kemari ada yang coba bertanya, si Roni tanya tadi, oh ini buah apa Ibu? Ternyata ini bekas telur-telur dari semut merah. Sementara dia memakan telur-telur atau larva-larva Helopeltis ini. Nah, itu adalah contoh tadi tanaman yang ada agen hayatinya yaitu semut hitam. Ini lihat lebih mulus, ya, tampakannya lebih sehat. Bisa amati semua, bisa? Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini salah satu contoh kalau dihinggapi atau diserang oleh hama Helopeltis.
Nah, bergeser lagi ke sini. Ini sesungguhnya adalah buah yang belum matang. Ya, buah yang belum matang tetapi terserang oleh hama Helopeltis. Nah, coba ada yang bawa pisau tadi, silakan panen, lihat, belah. Silakan belah dan tunjukkan ke temanmu apa yang ada di dalam. Nah, oke. Wow, terima kasih Teddy. Nah, ini contohnya. Sama dengan gambar yang kita amati tadi di kelas. Ini semua di dalam ada bekas mulut atau hisapan dari Helopeltis tadi membuat buah-buah ini keras. Nah, sehingga kalau kita dapatkan buah seperti ini otomatis bahwa hasilnya tidak maksimal. Penyemprotan insektisida. Oke, penyemprotan, pintar Teddy. Terima kasih Teddy sudah menjelaskan ke temannya bahwa kita akan mengendalikan dengan secara kimiawi dengan menggunakan pestisida, khususnya insektisida. Kalau sama pestisida adalah pestisida mengendalikan serangga. Ya? Lain lagi kalau hama yang lain misalnya tikus, lain lagi namanya itu namanya pestisida. Hari ini kita akan mengaplikasikan insektisida. Kalau merek dagang yang akan kita gunakan nanti sebentar Ibu akan tunjukkan. Oke, silahkan yang menggunakan alat pelindung diri yang lengkap silahkan kalibrasi kembali alat. Ini amati bagaimana Teddy untuk mewakili kalian semua kelompok. Teddy dan kelompok yang lain mewakili karena cuma 2 alat, jadi kedua kelompok nanti bergantian menggunakan alatnya. Silahkan kalibrasi. Jadi ini semua peralatan sudah siap, airnya sudah siap, bahannya, alatnya, silahkan Anda lakukan sesuai dengan petunjuk kerja. Oke, Teddy bagaimana? Ada yang bantu dulu kah? Oke, merek dagang yang ada di pestisida ini adalah Cleanset. Cleanset ini adalah untuk membunuh serangga, khususnya ulat dan Helopeltis. Ini Anda lihat. Oke, bisa lihat semua di sini. Ya, ini adalah hanya merek dagangnya. Kalian bisa lihat di atas ada insektisida. Jadi pestisida ini khusus mengendalikan serangga. Jadi silahkan yang akan mengendalikan ini silahkan kalibrasi dulu sebelum menggunakan. Jadi Menggunakan dosis sesuai dengan LKPD yaitu 5 ml per 1 liter air. Jadi karena kapasitas tangki berukuran 15 liter, jadi yang akan saya gunakan adalah 75 ml per 15 liter air. oke, jadi ternyata dengar semua bahwa sesuai dengan yang ada di LKPD tadi sudah benar yang dikatakan Teddy bahwa dosis yang digunakan dalam satu kapasitas semprot ini, bahan semprot ini, alat semprot adalah 75 ml per 15 liter air. Jadi itu dosisnya sesuai dengan yang ada di LKPD. Jadi silakan Anda mencampurnya dengan baik, hati-hati sesuai dengan SOP-nya, jangan sampai mengena mata, mengena muka dan sebagainya. Silakan amati. Oke, lihat semua di sini. Jangan cuma Teddy dengan Andri yang ini. Oke. Oke, di sama anjuran ya. Stop. Nah, ya. Oke, silakan Andri. Silakan semua kontrol alatnya kalau layak semua. Oke, yang lain minggir. Jadi lihat semua ke sini. Saya akan mencontohkan lewat knapsacknya Teddy. Ini tadi yang kita sudah amati, ternyata dia terserang, dikendalikan sesuai, jangan terlalu basah. Yang penting mengena dari buah yang terserang hama tersebut. Jadi ini di sana ada semut hitamnya. Alangkah baiknya itu tidak disemprot. Karena dia adalah bagian dari agen hayati untuk membunuh larva yang ada di situ. Jadi tidak perlu lagi disemprot itu karena sudah ada agen hayatinya di situ sebagai pengendalinya. Oke, mari.
Jadi kalian sudah amati semua di sini, lihat amati. Ya. Nanti saya serahkan ke Teddy. Silakan lakukan sesuai dengan contoh. Jadi di ayun. Nah, lihat buah yang terserang itu yang fokusnya ke situ. Jadi hama juga ada yang hidup di bawah tanah. Hah? Bersembunyi di balik dedaunan. Jadi secara merata dikendalikan seperti itu. Oke? Bisa? Nah, silakan Andri dan Teddy yang lain mengamati. Jalan ke bagian coklat yang terserang. Oke. Yang lain sini amati dulu, lihat tengahnya. Putar. Banyak buah yang mati, banyak buah yang masih belum saatnya panen. Buah karena di balik dedaunan itu juga ada hama yang bersembunyi. Lihat semua ke sini dulu. Ini coba lihat dulu semua di sini. Jadi pada saat kalian lihat semua di sini pohon yang sudah tinggi ini jangan sampai mengena mata. Jadi jangan pas berada di bawah posisi di bawah kalian akan mengendalikan. Jadi ambil dari kejauhan. Jadi mengena semua karena ini sudah tanaman yang tua. Lihat di atas banyak yang terserang penyakit hama. Jadi akan mencontohkan kembali buah yang pohon yang sudah tinggi. Nanti diamati nih, jangan cuma melongo. Nah, amati semua. Jadi ini caranya. Jadi hanya dari kejauhan kita mengena semua tapi nanti Teddy silahkan aplikasi di sebelah sana. Kalau tidak menggunakan kacamata, alangkah bagusnya jangan pas berada di bawah posisi berada di bawah pohon. Jadi harus jauh supaya cairan pestisida itu tidak mengenai mata. Jadi sudah ada maskernya, kos tangannya, topinya dan sepatu bootsnya, kurang kacamatanya. Jadi itu Anda bisa lihat dan sudah bisa pahami tadi ternyata ciri-ciri serangan yang diakibatkan oleh hama seperti apa. Jadi itu silahkan, semua sudah jelas. Bawa alatnya kembali, bawa alatnya ke tempat penyimpanan. Nanti di sana Pak Sekter akan menyimpan alatnya dan bahannya. Jadi silahkan, saya tunggu kalian di kelas. Silahkan berganti baju kembali dan kita akan melanjutkan proses pembelajaran di kelas. Silahkan. Oke, mari silakan masuk ke kelas kembali. Semua sudah kembali dari lahan ini? Ya. Ternyata enakan kalau kerja di lapangan dibanding kalau hanya dalam kelas. Dia lihat Ibu Elis dengan modelnya Ibu Elis keren. Tapi ternyata asik. Bukan hanya asik, tetapi mungkin bilang tadi banyak pengalaman yang didapat ya, hal yang kalian belum tahu, kita jadi tahu seperti ini. Jadi untuk lebih memperkuat apa yang kita dapatkan tadi di lahan, saya mohon untuk sesuai dengan yang ada di lembar diskusi KPD-nya, silakan kita bentuk kelompok. Jadi kalau yang kemarin itu kita diskusi yang ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang ibu balik ya. Sekarang ibu balik tukar. Jadi yang dari kelompok 1 adalah kelompoknya Teddy, kelompok 2 kelompoknya Andi, kelompok 3 kelompoknya Hesti, dan kelompok 4 kelompoknya Iksan. Nah, silakan mengatur posisi untuk kita diskusi. Sudah terbentuk semua kelompok
kelompoknya. Jadi semua sudah berbaur supaya bisa saling berdiskusi. Jadi supaya ada pengetahuan baru tentang temannya yang baru dalam kelompok. Nah sekarang silakan kalian rangkum atau silakan kalian menyusun laporan apa yang kalian telah dapatkan di laporan tadi. Oke, sekretaris dan ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam kelompoknya sudah? Ya. Oke, silakan kalian menyusun laporannya untuk hal-hal yang telah didapat tadi di ada kelompok yang sudah saya presentasi? Kelompok mana yang saya presentasi? Semua bisa silakan berdiri kelompok yang akan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan berdua akan mempresentasikan hasil penelitian dan diskusi kami mengenai pengendalian hama penyakit pada tanaman kakao. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanaman kakao terdapat banyak hama yang menyerang. Salah satunya yang telah kita temukan di lapangan yaitu Helopeltis sp. Helopeltis sp merupakan hama yang isap buah pada tanaman kakao. Kita dapat menanggulanginya dengan cara pemangkasan atau secara struktur teknis, juga dapat dilakukan dengan penggunaan pohon penaung yang dapat menjadi rumah bagi semut. Yang lain adalah musuh alami dari hama pengisap buah kakao. Jadi hal ini sangat mudah untuk kita lakukan sebagai pemeliharaan dari tanaman kakao. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Bila dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Terima kasih. Jadi silakan ada yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan di kolom dulu. Oh silakan Bapak. Saya akan bertanya tentang bagaimana ciri-ciri tanaman yang terserang hama penyakit. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Hilang tunas atau daun. 2. Adanya bulat-bulat hitam pada daun dan daun yang lalu. Oke, terima kasih. Kami dulu kelompok penanya dan kelompok yang jawaban dari kelompok 2 mengatakan ada jawaban yang mengatakan bahwa ciri-ciri tanaman yang terserang oleh hama. Yang berikut kelompok mana lagi yang siap untuk mempresentasikan? Kelompok pada terima kasih. Kiki silakan Kiki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus lagi ternyata betul-betul tadi di lapangan ini sepertinya memang mengalami karena apa yang semua yang ada di lapangan semua sudah hampir terkorek dan terungkap semua ya. Pertanyaan atau menanggapi kelompok 4 ada? Oh, kami sudah kelompok 3. Silakan kami sudah. Dari ketua kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana Anda mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kakao? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sanitasi, melakukan struktur teknis, dan juga dapat dengan cara menyemprotkan sehingga setiap 2 minggu sekali. Atau juga bisa dengan cara penggunaan klon yang tahan terhadap hama dan penyakit. Oke, terima kasih kepada kelompok penanya dan yang sudah mempresentasikan. Berikut kami tidak ada lagi nanti kasih masukan-masukan yang ada ya. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kelompok
Sekian. Terima kasih. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan di kelompok 1? Ada? Oke, silakan Vila. Ada, silakan Vila. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Waktu apa yang tepat untuk pengendalian hama? Oke, terima kasih Vila. Silakan siapa yang menjawab? Kevin? Nah, silakan. Menjawab pertanyaan dari Kelompok 4. kelompok 4. Ya. Waktu yang tepat pada pagi hari dan sore hari, karena pagi hari hama masih bersembunyi di balik dedaunan. Kalau di sore hari hama akan kembali bersembunyi. Terima kasih Kevin. Bapak Ibu saya dengar suara Kevin. Sekarang kelompok Oke Nadia. Jadi semua kelompok sudah presentasi 1 sampai 4. Terima kasih semua sudah memberikan, sudah proaktif semua dalam memberikan masukan tanggapan, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah dari pagi sudah kita melaksanakan hampir keseluruhan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada berikan kesimpulan. Untuk kesimpulan pertama siapa? Ada? Oke, kelompok 1 silakan tulis. Kesimpulan pertama, Ciri-ciri tanamannya terserang hama penyakit seperti hilang tunas atau daun, adanya bulat-bulat hitam pada daun, dan daun yang lain. oke. Itu kesimpulan pertama bahwa adanya hama pada tanaman yang terserang oleh hama itu adalah matinya atau gugurnya bunga, daun, dan buah malah mati. Kedua, ada lagi? Ada lagi? Yang memberikan kesimpulan kedua lagi? Oh, silakan Hermawan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan memberikan kesimpulan pada pengendalian hama adalah waktu yang tepat adalah pagi hari dan sore hari, karena pagi hari hama masih bersembunyi, kalau di sore hari hama akan kembali bersembunyi. Oke, terima kasih bahwa kesimpulan kedua bahwa waktu yang tepat untuk mengendalikan hama itu adalah pada saat pagi hari dan sore hari. Dimana kita ketahui bahwa pada pagi hari itu hama masih bersembunyi di balik dedaunan atau di bawah daun-daun atau di ranting di mana dia hinggap, dan sore hari akan kembali ke situ. Jadi itu adalah waktu yang tepat untuk mengendalikan hama. Terima kasih sudah memberikan kesimpulannya yang kedua. Siapa lagi? Oke, silakan Habibra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok kami. Ciri-ciri buah yang diserang seperti berpecah kehitaman, mulai dari ujung atau pangkal buah menjadi basah dan busuk. Oke, terima kasih bahwa masih ciri-ciri buah yang terserang oleh hama itu mendapatkan buah yang busuk. Mungkin ini tadi yang sempat kita adalah buahnya kita dapatkan di dalam buah sudah dalam kondisi busuk. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Adira. Siapa lagi? Ada yang memberikan kesimpulan lagi? Tidak ada? Oke, silakan Iksan. Terima kasih. Silakan. Yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan menyimpulkan pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sanitasi kebun, melakukan kultur teknis, atau juga dapat dengan cara menyemprotkan fungicida setiap 2 minggu sekali, atau juga bisa dengan cara penggunaan pot yang tahan terhadap hama dan penyakit. Oke, terima kasih Iksan sudah memberikan kesimpulan ketiga bahwa itu kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan. Ibu tambahkan bahwa dalam pengendalian hama itu kita harus menggunakan alat yang layak atau yang masih bagus sehingga di lapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita ketahui bersama bahwa pestisida itu sangat berbahaya. Jadi sudah seperti tadi tahapannya, memeriksa alatnya dan sebagainya. Itu kesimpulan dari kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada kegiatan penutup kita.
sebelum kita akhiri pembelajaran ini akan Ibu memberikan post test atau ujian tulis. Nah, karena saya telah mengirim lewat WA, lewat WhatsApp-nya soal-soal itu tadi malam, silakan buka WA-nya ya, soalnya mungkin sudah ada yang kerjakan atau baru hari ini. Silakan buka HP-nya masing-masing. Yang tidak mempunyai HP atau lupa bawa HP, silakan bergabung dengan temannya untuk menjawab proses yang ada Ibu kirim di melalui WA. Jadi mungkin ada yang sudah menyelesaikan tugasnya itu, post testnya. Ya. Oke, pintar semua. Silakan Ibu di sini kumpul di mejanya Ibu di sini. Bisa silakan kumpul. Terima kasih sudah menulis semua. Ibu akan periksa. Oke, terima kasih Ibu sudah periksa semua post testnya. Jadi ada yang saya sudah berikan nilai, itu nilai yang di bawah 75 nanti ke ruang guru untuk kita remedial kembali atau kita belajar kembali di mana yang masih kurang. Semua sudah tepat, sudah benar, tapi masih ada yang kurang. Jadi ada berapa orang? Ada 5 orang ini nanti dilihat setelah Ibu bagi. Ada yang dapat di bawah 75, nanti ke ruang guru, di bawah bimbingan teman-teman yang sudah tuntas nanti ya, untuk kita belajar bersama, untuk saling berdiskusi. Masih ada materi atau ada hal-hal yang kurang di dalam pembelajaran, kita saling berdiskusi. Oke, nanti ini silakan dibagi kembali. Ihsan nanti bagi punya temanmu, tapi setelah ini baru dibagi. Jadi saja dulu, nanti kau bagi ke temanmu. Jadi sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya materi kita yang akan kita pelajari minggu depan adalah pengendalian pada penyakit. Kalau tadi kita tidak pernah berbicara tentang penyakit, jadi minggu depan itu kita akan lanjutkan dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang penyakit pada tanaman perkebunan tahunan. Jadi kalau tadi kita sudah lihat di tanaman coklat, minggu depan kita akan pindah ke penyakit pada tanaman yang lain, khususnya tanaman perkebunan, ya, supaya lebih banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari situ. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu kita tutup pertemuan kita pada siang ini. Saya mohon satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, kita telah terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pulang dengan hati-hati, jangan ada alatnya atau bukunya yang ketinggalan, HP-nya belum diingat, silakan kembali ke rumah masing-masing dengan hati-hati ya.